Oke kawan-kawan, selamat datang di channel Hesron Official ya. Nah, di kesempatan kali ini kawan-kawan, pada malam hari ini ya, saya shift malam ya. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini ya, saya mau memperlihatkan sama kawan-kawan ya, kayak mana cara menaikkan ekstraksi ya, ekstraksi minyak kelapa sawit ya kawan ya. Jadi saya di sini juga memperlihatkan sama kawan-kawan kayak mana cara-caranya ya, dan sekilas saja gitu. Bukan berarti saya bisa juga memperlihatkan sama kawan-kawan semua, karena kan saya di sini cuman nggak ada kameramennya gitu, bukan nggak mau gitu, cuman karena saya sendiri sebagai kameramennya, jadi susah untuk memperlihatkan semua kayak mana cara-caranya. Jadi sekilasnya saja ya kawan. Jadi kayak mana cara-caranya ataupun secara singkatnya saja gitu ya. Kawan-kawan bisa juga memahami melalui channel saya ya, yaitu Hesron Official ya kawan. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan beberapa alat ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Nah, saya akan tunjukkan apa saja itu ya. Di sini kan kawan ada 3 bottom ya, 3 bottom. Nah, di sini ada 3 bottom dan cawan juga ya. Dan ini ada bersih kapas ya. Dan ini sudah ditimbang, masing-masing udah tahu berapa beratnya ya, berapa gram dia. Nah, jadi di sini saya sudah tulis keterangannya ya, dari berat bottom sampai ke cawannya ya kawan. Oke. Nah, jadi untuk cara membuat ekstraksinya itu kurang lebih seperti ini ya kawan. Seperti ini yang akan nantinya kita mengetahui hasil berapa kadar minyak dari jumlah sampel yang kita buat gitu. Nah, jadi untuk menunggu hasilnya ini keluar, ini kurang lebih sekitar 4 jam ya kawan, 4 jam. Jadi saya buat sampel ya, ini dia sampel yang saya akan cek ya. Ini namanya press check ya, press check. Nah, jadi ini presan buah sawit ya. Nah, dan yang ini namanya recovery, ini centrifuge. Oke, langsung saja kita buat sampelnya ya kawan. Oke, nah jadi kita sesuaikan sama yang di sini. Oke, saya isi dulu ya kawan. Nah, ini ya, kita aduk-aduk biar merata gitu. Oke, jadi di setiap cawan itu ada kodenya, kode masing-masing ya. Jadi kita sesuaikan ya. Misalnya ini P1 ya, ini P1 ini ya, P1 berarti sini keterangannya centrifuge 2 ya kawan. Jadi ini dia ya. Oke, jadi saya tuang ya, kurang lebih seperti ini ya kawan. Sorry ya kawan, kita tuangkan secukupnya saja. Oke, sudah bisa ya. Dan sebaliknya juga gitu ya. Nah, ini namanya kodenya F1 ya. Nah, ini keterangannya recovery ya kawan. Jadi kita tuang juga. Sorry ya kawan, kita tuang juga ya, tidak usah banyak-banyak kali, secukupnya aja ya. Oke, sudah bisa ya. Jadi setelah kita tuang, kita lipat kayak gini ya, kurang lebih seperti ini ya kawan. Kurang lebihnya itu seperti ini. Lalu nanti kita timbang ya, kita timbang berapa dia berat wadah tambah sampelnya ya, kita timbang ya kawan. Oke, nah sekarang untuk pengisian cawan yang ini ya, ini kita isi pakai ini press check ya, ini namanya press check. Oke kawan-kawan ya, jadi ini dipilih dulu. Oke, saya pilih dulu ya kawan, nanti saya tunjukkan sama kawan-kawannya kalau udah ini terisi penuh cawannya. Oke, nah jadi gini ya kawan, ini sekarang udah saya isi penuh ya, ini udah saya isi penuh ya, seperti yang saya katakan tadi. Sekarang kalau sudah kita isi penuh, boleh kita timbang ya, kita timbang ya, ini dia timbang 68 sekian. Jadi kita sesuaikan di sini, ini kan poinnya 57,30, 57,3719. Oke, jadi kita sesuaikan ya, dari sini minimal dia 67.
Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini bisa ya. Oke, jadi kita tulis ya teman, kita tulis ya, ini kita tulis dulu di sampel namanya kan, sampel 67,7797,7797. Oke, ini namanya fiber press atau press check ya. Nah, sekarang ini P1 ya, P1 ya, timbang juga ya, berapa sampelnya, 84 ya, P1 ini. Oke, ini salah ini, sini ya, 81 di sini tulisnya, ini 84,3520. Oke, sekarang lanjut bola ke V1. Nah, V1 juga kita tulis ya, itu namanya recovery, kita sesuaikan juga ya. Jadi ini poinnya 22,47. Oke, setelah kita timbang ya sampelnya ya, sekarang kita keringkan pula ya, kita keringkan pula ya kawan. Nah, jadi kita masukkan ke sini ke dalam oven ya. Untuk proses pengeringannya seperti ini, kawan bisa lihat ya. Oke, kita buka ya, lalu sampelnya kita masukkan ke dalam. Nah, ini kalau bisa kita lipat begini ya, kita lipat sampelnya gini, kita buat ya. Nah, oke, kita masukkan, kita tutup. Nah, setelah itu kita tekan ya, berapa menit yang kita inginkan supaya sampelnya bisa kering. Oke, saya buat 3,5 menit ya. Nah, jadi ini kan udah 3,5 menit ya kawan, jadi tinggal kita tekan tombol startnya. Oke, ini dia udah jalan ya. Nah, jadi kita tunggu sampelnya sampai kering ya kan, baru kita timbang lagi. Oke, itu namanya sampel zat kering. Oke kawan, sambil apa, kita tunggu sejenak ya. Nah, ini dia kawan, tinggal 3 menit lagi ya. Oke, udah mau selesai. Nah, oke, jadi proses pengeringannya tadi saya buatkan itu 3,5 menit ya kawan. Jadi ini udah bisa kita buka ovennya ya. Untuk proses pengeringannya kita cek dulu apakah memang betul udah kering atau gimana, kita cek dulu. Masih kurang ya kawan, yang ini juga masih kurang. Nah, jadi karena kondisinya masih belum kering, jadi saya tambah waktu ya untuk pengeringannya sekitar 1,5 menit lagi. Oke, kita tekan lagi tombol startnya dan sambil kita tunggu sampai betul-betul kering ya kawan, baru kita balik timbang seperti awal yang tadi ya. Oke, kita tunggu ya. Jadi untuk waktu yang saya buat tadi, waktu tambahannya itu sekitar 1,5 menit yang kawan, udah juga selesai ya. Dan kita buka lagi ovennya ya, karena tadi kan udah proses pengeringannya. Nah, ini kita cek lagi ya apakah yang betul-betul udah kering ya. Kalau yang betul-betul udah kering, kita timbang ya, kita timbang seperti pada awal yang tadi. Nah, ini udah kering, ini juga udah kering ya. Ini kita upayakan dia nggak sedikit pun tidak basah lagi gitu ya kawan. Oke, kita tutup ovennya. Berhubung ini udah kering ya, sampelnya sudah kering, jadi kita lanjut ke penimbangan ya kawan. Oke, kita lanjut ke penimbangan. Nah, seperti biasa ya, cara penimbangannya seperti tadi. Lalu kita samakan kodenya ya, ini masing-masing ada kode ya kawan. Nah,
Jadi ini kita timbang P4 ya, timbang, lalu kita tulis ya garis keringnya 64,6244 ya kawan. Oke, kita turunkan. Nah, lalu selanjutnya F1 ya, atau recovery, berapa berat sampel keringnya kita tulis juga 64,2635 itu untuk F1. Nah, untuk P1 nya timbang juga 64,8290. Oke. Nah, untuk proses selanjutnya ya kawan, untuk proses selanjutnya kawan-kawan bisa terus ikuti ya gimana caranya. Nah, jadi setelah ini kita lanjut ke tahap ekstraksinya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, hati-hati. Kawan-kawan kita udah pada pulang ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke tahap ekstraksinya. Oke kawan-kawannya, jadi sekarang kita masuk ke tahap proses ekstraksinya ya kawan-kawan. Jadi sebelum saya lanjut ya, ini kan bottom ini saya isi dengan pakai hexan ya. Nah, kemudian ini dia hexannya ya. Ini hexannya udah saya sediakan ya kawan-kawan. Nah, ini kita isi dengan ukuran 250 mili ya, 250 mili ya kawan-kawan. Nah, ini berhubung bottomnya belum saya isi hexan, jadi kita terlebih dahulu mengisi hexannya ya dengan ukuran 250 mili ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah ya kawan. Sekarang ini bottomnya udah terisi hexan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembungkusan ekstraksinya ya. Nah, ini dia, ini sampel yang tadi ya. Nah, jadi tetap seperti biasa ya, kita itu menyesuaikan ya, atau menyesuaikan kode sesuai cawan ini ke bottom ini, masing-masing ada kodenya ya kawan. Nah, jadi sekarang kita masuk. Setelah kita isi bottom yang pakai hexan ya kawan, jadi sekarang kita bungkus ke kertas ini ya, kertas ini kita bungkus ya, tapi kita sesuaikan ya kodenya. Misalnya ini tadi F1 ya, kita ingat ini F1, terus pasangan bottomnya itu apa kodenya gitu. Oke, jadi kita bungkus kurang lebih, ya kawan, kita bungkus ya kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita lipat, setelah itu kita masukkan ke dalam ini ya, kita masukkan ini kertas, kita masukkan ke sini. Oke, lalu ini kan seperti yang bilang tadi, kembali lagi saya bilang sama kawan, ini ada kodenya. Jadi ini ada pasangan kodenya juga, F1 pasangannya itu pasangan bottomnya itu F1 ini apa ini? Ini M ya, mana pulpen saya ini M. Ini pasangan kodenya itu M, bottomnya itu M ini dari kodenya ya. Jadi saya masukkan ya gini. Nanti ada lagi botolnya untuk kenaikan ekstraksi ya. Oke. Nah, lanjut ke tahap yang kedua ya. Tahap kedua yaitu ini ya, P1 ya, atau bisa dikatakan centrifuge 2 ya. Sampel yang kedua, centrifuge 2 ya. Sampel yang kedua namanya itu centrifuge 2 juga gitu. Nanti kawan-kawan bingung pula ya kan. Nah, seperti biasa kita gulung ya, ya. Ini kapasnya tadi ketebalan sorry ya. Kita gulung ya. Kita gulung sampai apa? Nah, setelah itu kita lipat ya, lalu kita masukkan lagi ke dalam ini ya. Oke, kita masukkan, tapi kita cari juga kodenya, yaitu ini P1 kodenya E, kode bottomnya itu E. Nah, jadi kurang lebih seperti ini saya. Nanti saya ambil lagi alat yang bisa
yang untuk penaikan ekstraksinya. Oke. Nah, yang ketiga itu ini namanya press atau fiber press ya, fiber press. Nah, sama juga kita bungkus lagi, kita bungkus. Oke, kita bungkus, kita bungkus. Nah, kita bungkus juga, lalu kita masukkan seperti itu juga sama. Lalu kita tengok kodenya ya kan. Oke. Kita lipat ya, kita lipat. Nah, setelah itu kita masukkan juga ya, kita masukkan kayak gini, kurang lebih seperti ini ya kan. Jadi setelah kita masukkan, kita pasang ke bottomnya, itu kodenya itu T ini ya. Mana ya kawan, ini T. Oke, kurang lebih seperti yang ini, karena pesannya ini goyang-goyang, jadi kawan nggak bisa lah lihat makanya apa kodenya gitu. Jadi oke, kita langsung saja ke pemasangan ekstraksinya, ke kompornya ya, kompor ekstraksinya kawan. Oke. Jadi sebelum saya naikkan ke ekstraksi, kurang lebih untuk apanya ya, untuk gambaran sampel yang saya naikkan ke kompor ekstraksi itu kurang lebih seperti itu ya kawan. Jadi itu begini. Oke. Nah, jadi bahan yang saya perlukan selain daripada ini ya, ini untuk penaikan ekstraksinya seperti ini ya kawan, ini. Oke, saya langsung saja kita naikkan ya. Kita masuk ke pemasangan ekstraksinya ya. Nah, jadi di sini saya sudah sediakan alat-alatnya. Nah, satu persatu mari kita pasang kawan. Nah, ini kita masukkan kurang lebih seperti ini ya, lalu kita ambil, lalu ini kurang lebih seperti ini kawan. Ya. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, satu ya, satu sudah kita nyalakan. Yang kedua juga seperti itu kawan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pemasangan ataupun cara menaikkan ekstraksinya ya, cara menaikkan ekstraksi seperti ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, untuk menghidupkan gambarnya saya akan ini kawan. Sekarang kan saya udah menaikkan ekstraksinya di atas kompor ya, seperti yang kawan-kawan bisa lihat di depan saya ini ya. Yang saya tunjukkan ini kan udah mulai diproses kan, ini minyaknya naik turun ya ini. Jadi sekarang saya hidupkan ya ekstraksi yang saya kasih contoh tadi sama kawan-kawan ya, yaitu 1, 2, dan 3 ya. Nah, jadi ini berhubung ini rusak ya, yang nomor 3 ini, makanya ini nggak saya pakai. Jadi ini aja 1, 2, 4 ya. Jadi untuk menghidupkannya seperti ini kan kawan. Dan sebelum kita hidupkan, ini kan memang udah aktif ya, tapi nggak ada salahnya kita cek dulu kan apakah air kompornya itu berjalan atau tidak. Nah, ini kan ada airnya. Jadi udah bisa kita hidupkan gitu. Jadi untuk menghidupkannya itu begini kan kawan. Oke. Jadi ini kita buat ke 7. Dan begitu juga seterusnya ya, nomor 2 juga gitu. Oke, kawan bisa lihat ya. Dan ini juga. Nah, untuk mendapatkan hasilnya ini kurang lebih sekitar 4 jam ya kawan, seperti yang saya bilang tadi kawan. Jadi mungkin sekian untuk pembahasan malam hari ini ya. Karena kan saya kerja shift malam ya. Jadi nah inilah kawan-kawan bisa lihat sendiri ya, shift malam ya, di ruang kerja saya sepi ya. Kawan saya memang udah pada pulang gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan ya yang sudah dukung ataupun support channel saya saja dulu ya kan. Kita lanjut ke episode seterusnya ataupun video saya selanjutnya ya. Dan buat kawan-kawan terus nyalakan loncengnya biar kawan-kawan tidak ketinggalan
video-video terbaru saya gitu kira-kira. Nah, oke kawan-kawan ya, jadi saya akhiri, sampai jumpa lagi. Check it out.